Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Hari ini kita melanjutkan les untuk materi les yang kedua. Melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas soal PPAD dari Kulon Progo tahap 1, nomor 1 sampai 20. Sekarang kita masuk ke yang nomor 21 sampai 40. Perhatikan, ada yang mau ditanya terlebih dahulu di sini. Kalau misalnya kalian mau bertanya soal yang lain, boleh nanti saya izinkan share screen. Saya jadikan co-host. Kalau kalian pakai laptop, boleh share screen gitu ya. Nanti akan saya orek-orek dari Zoom di sini. Barangkali ada yang bertanya seperti itu, boleh sekali. Oke. Ada yang di chat di situ, ada yang error katanya. Enggak error ya. Saya mulai ya. Nomor 21. Data penggunaan apa ini? Sebentar. Oke, nomor 21. Data penggunaan peralatan listrik di suatu rumah tangga. Perhatikan tabelnya. Ada lampu, setrika, alat kipas angin, komputer, TV. Urutan alat listrik yang menggunakan energi listrik dari yang terbesar. Dari terbesar ya. Hingga terkecil adalah titik-titik. Energi listrik. Rumusnya apa? Rumusnya W sama dengan, kalau di sini ada daya itu P, waktu itu T, kemudian W berarti P dikali T. Maka kita tinggal kalikan saja ini semuanya, kemudian diurutkan dari yang paling besar nilainya, maka sudah diperoleh jawabannya. Kalau jumlahnya 10, ada 1, ada 4, dan sebagainya, maka ini dikalikan saja dengan dayanya juga ya, dikalikan. Semuanya dikalikan gitu. Nah, nomor 1, 10 kali 50, 500. 500 kali 12 berapa? 6? 6.000 ya? Oke, 6.000. Kalau salah dikoreksi ya. Yang kedua, 1 kali 2, 50 kali 2. Ini sama dengan 500. Yang ketiga, 4 kali 75 kali 2. Sama dengan 600 ya. 1 kali 150 kali 5. 750. 2 kali 100 kali 6. 1.200. Nah, jadi di sini yang kelihatan bahwa ini nilai yang paling gede adalah lampu. Lampu. Jadi yang pertama kali tertulis lampu, maka jawabannya yang A begitu. Jelas apa belum? Jelas. Oke, jelas ya, gampang. Soal nomor 22. Seorang siswa melakukan percobaan pembuatan magnet seperti gambar berikut. Ini ada besi, X, Y ujungnya. Kemudian ada yang dibuat magnet, ini ada batang logam, ujungnya PG, dialiri dengan arus listrik yang arahnya ke sana. Dari hasil percobaan siswa tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang benar adalah titik-titik. Nomor 1. Benar apa salah? Salah. Nah, kalau besi berarti Sementara. ya sementara. Sementara.
Yang permanen apa? Baja. Baja. Oke, betul. Nomor 2. Kemagnetatan besi bisa hilang jika sumber E diputus. Jadi, kemagnetatan besi nanti akan hilang kalau E diputus. Benar apa salah? Betul, benar. Benar. Ya. Oke, nomor 2 benar ya. Alasannya kenapa? Karena tidak ada arusnya lagi, maka ini kan cara seperti ini hanya bersifat sementara. Ya. Kemudian yang ketiga, kutub-kutub yang dihasilkan besi tidak bergantung arah lilitan. Benar apa salah? Yang dihasilkan ini bergantung. Jadi ini salah. Kalau arah lilitannya diganti, misalnya ini baterainya dibalik, arahnya jadi ke berlawanan, maka nanti kutubnya juga akan jadi ganti berlawanan juga gitu ya. Jadi ini bergantung dengan arah lilitan. Maka kita bisa menentukan jika arahnya seperti ini, maka kutubnya utara dan selatan bisa kita tentukan. Maka yang mana kalau ke atas P yang utara. Itu ya. Kalau ke bawah P-nya selatan begitu. Kemudian nomor 4, kutub magnet pada besi X kutub utara dan Y kutub selatan. Ini utara, berarti di sini selatan, ini utara. Betul ya? X kutub utara. X-nya utara. Betul. Jadi jawabannya 2 dan 4. Sampai di sini barangkali dari 15 anak yang bergabung ada yang masih kesulitan, boleh ditanyakan. Jadi setelah ini saya harapkan nggak ada satupun yang kesulitan. Ini soal mudah begitu ya. Kalau kesulitan langsung komentar, langsung bilang. Oke, siap? Iya, Pak. Nomor 23. Soal tentang trafo ya. Perhatikan gambar trafo. Ini ada lilitan. Kemudian dari hasil percobaan soal tersebut diperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang benar adalah dilihat semuanya. Kalau ada alat listrik di sebelah kanan, berarti yang di sebelah kiri adalah tegangan primernya gitu ya. Maka di sini ada tegangan sekundernya. Nah, nomor 1, ujung AB diberi tegangan 20 volt. Kalau di sini 20 volt, arus listrik yang melalui lampu sebesar 10 ampere. Jadi di sini akan mengalir arus sebesar 10 ampere. Benar atau salah? Masihkah ada yang kesulitan kayak gini? Silakan berkomentar. Oke, lanjut aja ya, menyimak kalian. Oke, nah di sini ada NP 1000, NS 500. Kalau di sini VP 20, maka VS-nya berapa? Langsung aja tanpa persamaan. Berapa? 10 ya. 10 volt. Sudah ngerti? Karena ini berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Tegangan dengan jumlah lilitan berbanding lurus. Ini jadi setengah kalinya, turun setengah kalinya, maka V-nya juga turun setengah kalinya. Nah, berarti kita bisa menghitung arusnya. Arus listrik yang melalui lampu berarti IS sama dengan V per R. Gitu ya. Enggak usah S. Oke, VS-nya 10. R-nya di sini 5. Maka hasilnya 2 ampere. Ini 10 ampere, salah berarti nomor 1. Oke. Nomor 2. Lampu dapat menyala jika ujung AB dihubungkan ke sumber tegangan AC. Benar apa salah? AC itu apa? Bolak-balik. Benar ya? Benar.
Nomor 1 kan udah salah tadi ya, berarti nomor 2 benar gitu, pilihannya dilihat deh ini, ya kan? Jadi nggak usah dipikirkan nomor 2. Kalau nomor 1 udah yakin salah, maka nomor 2 udah otomatis benar gitu. Nomor 3, ujung AB diberi tegangan 100 volt. Saya ubah berarti ya. Ini saya hapus sekarang. Ini sekarang 100 volt gitu. Beda potensial pada lampu sebesar 200 volt. Benar apa salah? Salah. Karena di sini turun separuhnya. Jadi ini berapa? 50 volt. 50. Salah di sini. Oke. Berarti jawabannya 2 dan 4D. Oke, kita cek aja nomor 4. Trafo tidak berfungsi jika ujung AB dihubungkan ke sumber tegangan DC. Salah. Berfungsi. Begitu ya. Ini DC berarti apa? Searah. Kak, Oke. mau nanya. Yang pernyataan nomor 1 itu VS-nya kok bisa 10 gimana ya? VS-nya bisa 10 yang tadi ya. Ya. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi yang nomor 1. Yang semula kan nggak ada. Yang ini diketahui. Ganti ballpoint deh. Ballpointnya warna hijau sekarang. Tegangannya 20 volt. Ini 20 volt ya. Nah, kemudian VS-nya kok bisa 10? Benar ya Mbak ya tadi? Kenapa saya salah ini? Betul. Oh iya, ya, maaf. Tadi saya jamnya berapa di sini? 10 kan ya? Kenapa saya salahkan ini? Oke, terima kasih Mbak, terima kasih. Benar ya ini? Benar. Kebalik saya, maaf. Nomor 1 benar, maaf. Nomor 2 jadi salah. Ini bolak-balik. Maaf, saya ulang aja ya. Oke, saya ulangi. Nomor 1 ini 20 volt, maka yang ini VS-nya 10. Maaf. Gimana tuh saya nih? Ini kan 10 volt. Ini kan yang ditanya arusnya. Gitu ya. Oke, sebentar. Sebentar saya hapus dulu ini. Ini tak hapus dulu. Nah, salah apa benar nomor 1 gitu kan? Saya ulangi nih. Mbak siapa tadi yang tanya? Ya, that's me. Oke. Mbak ini VS-nya kan 10 ya. Kenapa bisa 10 gitu ya tadi ya pertanyaannya? Ya. Kalau berdasarkan rumus, kalau yang masih pegangan rumus, NP per NS sama dengan VP per VS. Ini rumus pada trafo ideal. NP-nya jumlah lilitan primernya 1000. Nah, jumlah lilitan sekundernya 500. Tulis 500 di sini. Sama dengan VP-nya ini 20. Nah, VS-nya di sini VS X gitu misalnya. Kita coret dulu ini. Kita sederhanakan. 2 per 1, 2 ya. Kita kalikan silang. 2X sama dengan 20. Berarti X-nya sama dengan 20 bagi 2. Hasilnya berapa? 10 volt. Kamu lihat di sini 10 volt belum merupakan jawabannya. Bukan. Ini bukan 10 volt, tapi ini 10 ampere. Karena yang ditanya adalah arusnya. Arus listriknya berapa gitu. Nah, arus listriknya kita cari dengan rumus. Arus I itu sama dengan kan V dibagi R. I V per R. Hukum Ohm ya, hukum Ohmnya berlaku juga di sini. V per R. Nah, I-nya kan di sini, sebelah sini yang dicari ini di sini. I V per R, V-nya 10. Nah, R-nya kan ini 5, 10 bagi 5. Hasilnya 2 ampere. Jadi kalau 10 ampere salah gitu ya. Salah. Nomor 1 salah. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Pak mau tanya. Ya.
Boleh dijelasin nggak Pak, yang poin 2 dan 4 itu gimana 2 penjelasannya? dan 4 penjelasannya ya. Oke. Lampu dapat menyala jika ujung AB dihubungkan ke sumber tegangan AC. AC itu bolak-balik. Jadi biasanya kalau di trafo itu, maka di sini biasanya simbolnya begini deh. Nah, gini. Ini sumber tegangan bolak-balik gitu ya. Nah, sumber arus bolak-balik gitu. Tegangannya tegangan AC. AC itu bolak-balik. Karena trafo itu dipasang pada tegangan bolak-balik gitu, Mbak. Bukan searah, bukan sumber DC, bukan. Berarti tegangan Dibaca dulu primernya deh. AC ya? Dibaca buku kelas 9 kan ini ya, kelas 9 dibaca lagi. Berfungsi enggak kalau misalnya trafo itu dipasang di sini tegangannya tuh pakai baterai gitu. Biasanya kan ini pakai listrik yang rumahan gitu kan ya. Itu kan bolak-balik. Kalau di sini baterai berfungsi enggak? Nah, kan enggak gitu. Karena baterai itu kan sumber arus searah. Gitu. Ya. Oke, ada lagi enggak yang mau tanya boleh? Yang nomor 4 gimana Pak? Agak keras ya, saya enggak dengaran. Yang nomor poin 4. Boleh diketik sekalian diketik ya. Saya enggak dengar benar ini. Diulangi lagi pertanyaannya. Yang penjelasan poin 4 Pak. Oh, poin 4. Yang ini ya. Trafo berfungsi pada AC tadi. Kalau DC tidak berfungsi. Iya, maaf ini kok tak coret. Ini kan benar. Gitu ya. Jadi 2 dan 4 maksudnya. Trafo tidak berfungsi pada sumber tegangan DC. Iya. Karena DC itu searah. Yang benar yang bolak-balik gitu. Terima kasih Pak. Iya, maaf ya tadi ini kok kecorek gitu ya. Oke. Sudah ya? Siapa yang senang minuman boba? Ya nggak usah sering-sering nggak apa-apa. Maaf jadi kecil. Karena di dalamnya mengandung apa ini? Coba dilihat deh. Mengandung banyak kalorinya di sini ya. Kemudian banyak tinggi gulanya gitu ya. Kemudian apalagi intinya begitu. Nah, kemudian dampak negatif yang merugikan kesehatan akibat terlalu sering mengkonsumsi boba. Nah, karena tinggi gula pemanisnya gitu, maka nanti akan menaikkan gula darah gitu ya, menaikkan gula darah. Kalau gulanya itu dikonsumsi kelebihan, maka juga akan menimbulkan obesitas gitu ya. Jadi ini kita pilih jawabannya yang benar adalah yang B. Kenaikan gula darah dan obesitas. Kalau kerusakan ginjal serem banget. Masa minum boba kerusakan ginjal gitu ya. Oke. Berikutnya ini gampang banget ini. Ini dari kecil ke gede gitu tumbuh ya, dan berkembang. Jodohnya kan tumbuh dan berkembang. Oke, gampang. Nomor 26. Perhatikan gambar apa ini? Gambar pisang. Kemudian gambar pohon kelapa.
gambar jagung. Tumbuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam kelompok tumbuhan monokotil dengan memperhatikan persamaan ciri titik-titik. Ini monokotil. Cirinya apa yang bisa diamati dari tumbuhan monokotil itu yang tampak di sini? Yang coba di sini ada pertulangan daun. Bisa nggak dibedakan berdasarkan pertulangan daun? Bisa. Bisa ya. Nah, bisa. Bisa. Di sini bisa. Oke. Kalau saya sih A, Pak. Ya. Kalau menurut saya jawabannya itu A nomor 2. Duh, saya nggak dengar Mas. A ya Mas ya kamu jawabnya. Iya, saya bilang A. Oke. Ya, yang lain ada yang beda nggak sama siapa tadi yang jawab? B, Pak. Kyosinatan Ya. Pratista, Pak. Speaker saya kenapa nggak berfungsi ya ini? Speaker saya itu kecil banget. Saya malah nempel-nempel di laptop ini telinganya. Oke. Bener banget jawabannya A. Kalau habitatnya mana ini lingkungannya nggak kelihatan. Enggak, dan juga nggak bisa dibedakan berdasarkan habitatnya gitu ya. Nah, kemudian cara berkembang biak mana ini nggak kelihatan. Ini juga nggak bisa jadi ciri perbedaan monokotil dikotil kan enggak gitu ya. Ya, jadi dari batangnya dan dari tulang daunnya. Oke. Udah ya. Pernah nggak melihat soal ini? Sel ya, sel hewan. Sel hewan. Fungsi bagian sel yang mengatur kegiatan sel dan pernapasan sel adalah titik-titik. Gampang ya. Yang mengatur kegiatan sel ya berarti apa? Inti sel. Inti sel nomor 1. Dan yang sebagai pernapasan sel atau respirasi sel adalah yang ini. Namanya apa? Mitokondria. Mitokondria. Jadi nomor 1 dan nomor 3. Coba kita cek nanti ya, ini ada di ruang lingkup apa tidak. Kadang kok muncul di sini, kadang nggak pernah dikeluarkan. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Kemudian yang lain, silakan nanti ada banyak banget tuh ini di sini bagian-bagiannya, bagian dan fungsinya bisa dipelajari dulu. Kemudian baru bisa menjawab gitu ya. Nomor 28. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Nah, lihat dulu. Penggunaan pestisida untuk pengendalian hama ulat memiliki pengaruh kepada keseimbangan ekosistem di tempat itu, yaitu menurunnya populasi titik-titik. Nah, kalau ulat itu dibasmi pakai pestisida pembasmi ulat ini, maka ini akan menurun populasinya, gitu ya. Maka akibatnya adalah tingkat konsumen berikutnya, ini konsumen tingkat 1, maka konsumen tingkat 2 juga akan berkurang karena makanannya berkurang, gitu ya. Jadi yang berkurang, yang menurun populasinya siapa? Ya, berarti burung kecil sama katak. Ada nggak di situ? Katak ada. Burung kecil ada. Belum, baru ini ya, baru ini. Kemudian kalau ini berkurang, maka yang selanjutnya tingkat berikutnya konsumen tingkat 3 juga akan berkurang. Siapa? Ular. Ada nggak ular? Nah, ada. Oh, berarti jawabannya gitu ya. Ada yang beda nggak? Ada yang masih bingung nggak kayak gini? Nggak ada ya. Coba di sini kelinci, bagaimana kalau kelinci? Kelinci berkurang nggak?
Oke. Ya, tikus bagaimana tikus? Bertambah. Bertambah. Naik. Karena kalau coba ini konsumen tingkat 1 ada ulat, konsumen tingkat 1 yang lain ada tikus. Ulat sama tikus namanya apa? Saling Kompetisi. berkompetisi. Saling berkompetisi, bersaing. Karena memperebutkan makanan yang sama, jagung. Jagung dimakan ulat sama dimakan tikus. Nah, ini bersaing. Kalau ulatnya dibasmi, ulatnya berkurang, maka tidak ada saingannya ini tikusnya. Maka dipek dewe ini, direbut sendiri. Jadi tikusnya kenyang ini, mudah beranak lagi gitu ya. Jadi mudah berkembang biak. Ini berkurang, maka yang satunya lagi bertambah. Ada yang chat. Mbak Lia, nomor 26 bisa dijelaskan ulang tidak? Nomor 26. Ini nomor 28 sudah ngerti ya? Nanti chat lagi kalau mau balik lagi ke situ. Nomor 26 ini. Nah, sekarang tumbuhan monokotil bisa dilihat dari ciri-cirinya. Nah, kamu lihat enggak ini daunnya itu? Kalau daunnya itu tulangnya seperti ini, tulang daunnya seperti ini apa namanya? Sejajar ya, sejajar. Kalau tulang daunnya itu seperti ini, apa ini? Melengkung. Kamu lihat daun sirih enggak? Daun sirih gini. Ini ya, ini melengkung. Sejajar, melengkung. Ini ciri dari pertulang daunan ini adalah ciri dari monokotil, gitu ya. Beda dengan dikotil. Kalau dikotil, muyar-muyar ini. Bisa menyirip, kayak sirip ikan gitu. Ini sirip ikan, saya gambar sirip ikan. Menyirip. Dan ada yang menjari gitu ya. Ada yang menjari. Ini apa? Dikotil gitu ya. Jadi itu pertulangan daun. Karena tadi saya bilang enggak lihat dari habitatnya, ya udah berarti pilih yang A gitu ya Mbak ya. Kalau batangnya bagaimana? Kalau batang monokotil itu adalah batang yang ini tumbuhan herba kan ya. Misal seperti tumbuhan herba itu. Jadi tapi kecuali dari sini ding, dari ini kan kayu gitu. Yang ini kan bukan kayu gitu. Tapi kalau ini tetap ya, tetap kalau pohon kelapa memang monokotil gitu ya. Oke ya Mbak ya. Bisa dicek lagi nanti. Ada yang chat lagi. Untuk pisang bukannya tidak ada kambium ya. Oke. Ini kan kelompok monokotil Mbak. Monokotil kan memang tidak berkambium. Yang berkambium apa? Dikotil ya. Ya, oke. Udah ya. Oke. Dua 29 ya. 29. Perhatikan bacaan berikut ini. Nah, ini berdasarkan informasi pada bacaan pada teks ini. Dampak yang ditimbulkan dari eutrofikasi terhadap ekosistem danau adalah titik-titik. Yang mana yang betul? Delta. Yang mana? Yang D, Pak. Oke, yang D. Coba. Tertutupnya permukaan danau yang mengganggu biota air untuk fotosintesis. Oke. Ini dampak. Berarti biasanya kalau dampak itu apa? Dampak yang timbul
berarti dampak negatifnya. Nah, jadi di sini efek itu berakibat pada berkurangnya penetrasi oksigen dan sinar matahari yang masuk ke dalam air. Ada di baris yang paling bawah. Karena sinar mataharinya itu tertutup, gitu ya, tertutup oleh tadi itu alga, blooming alga tadi. Saya belum baca ini tapi sudah ngerti ya, blooming alga itu apa, gitu ya. Nah, maka akan nggak bisa tembus ke dalam air di dalam danau. Maka ini mengganggu proses fotosintesis dan juga kehidupan hewan yang ada di dalam air. Begitu ya. Tinggal dibaca, ngerti deh. Nomor 30 ya ini, 30. Perhatikan ini ada orang yang sedang mengangkat beban. Sendi yang berperan dalam melakukan gerakan seperti pada gambar adalah titik-titik. Yang di mana ini yang sendinya itu yang berperan? Bagian ada dua. Yang satu ketika menekuk berarti pada siku, kemudian mengangkat dan seperti ini ke atas, ini jadi ke samping, berarti pada bahunya di sini. Ada dua sendi ya. Jadi yang pertama pada siku, yang kedua pada bahu. Pada siku apa? Sendi apa di sini? Sendi engsel. Salah, nih engsel. Udah berarti yang C ya. Maaf. Ada yang kurang, kurang. Yang ini. Sendi engsel pada siku dan sendi peluru pada gelang bahu. Ada yang belum jelas sampai di sini? Bedakan engsel sama peluru. Kalau engsel geraknya searah gitu ya, searah. Jadi bisa menekuk kemudian lurus. Nih. Kalau peluru ke segala arah. Ini satu arah. Ini ke segala arah. Tahu ya? Oke, paham. Nomor 31. Dalam satu piring terdapat 4 jenis makanan. Pada saat dilakukan uji makanan dengan menggunakan kertas minyak dan larutan lugol, diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan titik-titik. Coba nomor 1 dulu. Nomor 1, kertas transparan. Jadinya, kertas minyak jadi transparan. Larutan lugol, maaf. Ini itu coba tak pahami dulu ya. Masuk langsung tak baca. Kertas minyak untuk menguji apa? Menguji lemak. Kalau transparan berarti mengandung lemak. Lemak ya, ini lemak. 1 dan 4 itu lemak. Kemudian kalau lugol menguji apa? Menguji amilum. Mana yang benar amilum? Lugol itu warnanya apa? Oranye. Berubah menjadi biru kehitaman. Jane biru ya bisa, tapi lebih tepat agak gelap lagi gitu ya. Ini berarti mengandung amilum. Nah, jadi nomor 1 mengandung protein, salah. Nomor 2 lemak, salah. Karena di sini tidak berubah. Mengandung karbohidrat atau amilum. Benar ya? Nomor 31 C.
asam amino. Asam amino itu adalah partikelnya dari protein. Nomor 4. Salah ya. Salah. Oke, gampang nomor 31. Ngerti. Oke. Kita masuk ke nomor 32. Kalau soal biologi agak cepat kan ya, nggak ada hitungannya. Nomor 32. Ada yang tanya? Oh, nggak ada. Perhatikan gambar. Pembuluh darah yang ditunjuk huruf X adalah pembuluh darah titik-titik. Saya ganti ballpoint yang kontras ya. Yang X ini apa ini? Arteri. Kalau yang sebelah, ini sebelah kanan. Kalau di sini kan sebelah kanan. Kok ada paru-paru, berarti ini menuju ke paru-paru gitu. Menuju ke paru-paru. Kalau dari sebelah kiri, ini menuju jantung gitu ya. Kalau menuju paru-paru berarti mau dibuang. Berarti membawa karbon dioksida. Yang di sini CO2. Yang sebelah kanan itu mengandung CO2. Yang sebelah kiri mengandung O2. Nah, berarti yang mana ini? Yang mana? Ini ya. D. Karena ini itu menuju ke paru-paru berarti dari jantung. Jadi pembuluh darah yang berasal dari jantung adalah arteri. Keluar jantung itu arteri. Kalau menuju ke paru-paru nama lebih tepatnya apa? Arteri pulmonalis. Pulmo itu paru-paru, jadi arteri paru-paru. Arteri yang menuju ke paru-paru. Kalau diurutkan, boleh. Coba diurutkan ya. Ini serambi, ini bilik. Maka dari bilik kiri di sini, ini kan keluar ke sana nih. Ke sana, muter ke sana. Dari sini awalnya ya. Ke seluruh tubuh. Kemudian ini membawa oksigen, ini adalah arteri. Kemudian dari seluruh tubuh ini dipakai untuk metabolisme sehingga dihasilkan energi dan CO2. Hasilnya efek sampingnya CO2 diangkut oleh vena. Vena membawa CO2, diangkut lagi kemana? Ke jantung lagi, masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan turun ke sini bilik kanan. Dari bilik kanan baru ke sana set gitu ya. Masuk ke paru-paru lewat arteri paru-paru. Nah, dibuang CO2-nya. Hirup lagi O2 masuk ke paru-paru. Jadi paru-paru kiri dan kanan ini ya tidak ke kiri ke kanan aja tapi kanan kiri gitu. Ini dua cabangnya ke kanan dan ke kiri. Ini ke sana juga sebetulnya gini. Kemudian ini juga ke kanan ke kiri masuk, kemudian disalurkan lewat vena paru-paru atau vena pulmonalis masuk ke serambi kiri. Nah, baru ke bilik kiri lagi dipompa ke seluruh tubuh lagi. Kayak gitu. Ada yang belum jelas sampai di sini urutannya? Kalau paham konsepnya, apapun yang ditanya, diubah-ubah yang ditunjuk, maka bisa menjawab dengan benar. Tapi kalau hanya hafalan, maka diubah sedikit aja, maka bisa jadi salah gitu. Biasanya kan seperti itu. Nek meng diapalke, nanti diubah sedikit, diubah bentuknya, diubah gambarnya, maka sudah hilang ingatan lagi. Oke, nomor 32 sudah ya. Sekarang 33. Perhatikan gambar proses pernapasan berikut ini. Nah,
Lihat dadanya, rongga dadanya. Kalau ada panahnya seperti ini, berarti membesar, melebar gitu, membesar. Volumenya membesar. Proses yang terjadi pada gambar di atas terjadi atas peran otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk bagaimana? Kontraksi atau relaksasi? Kontraksi. Jadi ini otot antar tulang rusuk. Ini tulang rusuk. Di sini ada otot antar tulang rusuk ya. Ada antara rusuk dengan rusuk itu ada otot antar tulang rusuk. Ini kontraksi. Nah, kemudian menyebabkan rongga dadanya membesar. Oke. Seperti itu. Kalau rongga dadanya membesar, apa yang terjadi? Nah, karena volumenya lebih besar dibandingkan volume semula, maka volume udaranya itu menjadi bertambah. Karena volume udara yang ada di dalam rongga dada itu bertambah, maka yang terjadi adalah tekanannya menjadi berkurang. Tekanan udara dalam rongga dada menjadi berkurang. Nah, sehingga terjadi perbedaan tekanan. Di dalam tekanannya lebih kecil. Tekanan udaranya kecil. Nah, sehingga kalau dibandingkan dengan tekanan udara di luar, ini besar, maka udara itu bisa mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Akibatnya, udaranya bisa ngalir masuk ke dalam. Nah, berarti ini peristiwa namanya adalah inspirasi. Inspirasi. Karena yang berperan adalah otot antar tulang rusuk, maka ini adalah inspirasi pernapasan dada. Kalau dibalik, ekspirasi. Mengeluarkan, mengembuskan udara, maka mekanismenya bisa dibalik dari yang tadi. Jadi apa? Kalau ekspirasi, maka otot antar tulang rusuk relaksasi, menyebabkan rongga dada mengempis atau mengecil. Maka tekanannya menjadi lebih besar, tekanan udara di dalam. Maka udara bisa keluar. Gitu ya. Oke, ada yang nggak jelas di sini? Ngerti semuanya. Nggak ada chatting, berarti ngerti semua. 34. Gambar apa itu? Gambar nefron. Jadi ini ada di dalam apa? Di dalam ginjal. Di soal nomor 34, soal tentang sistem ekskresi pada ginjal. Bagian dari nefron yang berfungsi dalam proses filtrasi dan augmentasi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Coba dilihat di sini ada pembuluh darah masuk ke dalam ginjal, masuk melalui di sini arteri yang melalui di sini ketampung di dalam badan Malpighi, yaitu di dalamnya ada glomerulus, kemudian dilingkupi, dibungkus oleh kapsula Bowman, itu ya. Nah, di dalam glomerulus ini tekanannya kan tinggi sehingga menjadi darahnya itu ada zat yang keluar lewat membran arteri yang kapiler di dalam gitu ya, di glomerulus itu. Apa yang dikeluarkan di sini yang tersaring adalah molekul-molekul yang kecil. Nah, molekul yang lebih besar tidak tersaring. Nah, yang tersaring contohnya apa? Contohnya ada glukosa gitu ya. Glukosa. Kemudian ada asam amino. Kemudian ada apa lagi? Ada urea, ada urobilin, ada ion banyak-banyak ion gitu ya, banyak. Nah, ini akan keluar di sini tersaring. Maka di sini ada proses
penyaringan atau filtrasi. Yang tidak tersaring apa? Yang tidak tersaring ada protein-protein dan molekul-molekul yang gede-gede gitu ya. Itu tidak tersaring. Sehingga ngalir lagi ke sana. Pembuluh darah berikutnya. Nah, ini namanya filtrasi terjadi di nomor 2. Nomor 2. Nah, kemudian dari dari epidermal pigi ini, maka nanti akan mengalir lagi ke kiwul-wulan gitu ya, wul-wulan. Dari sini coba diturut deh ini. Gini, ndono meneh, sini ke bawah ya. Nah, yang di sini yang saya hijau-hijau ini adalah apa namanya? Bagian yang kedua, enggak ditunjuk huruf di sini ya. Yang enggak ditunjuk huruf berikutnya adalah TKP, tubulus contortus proximal. Di sini terjadi yang namanya apa? Re itu kembali, absorpsi, penyerapan kembali. Jadi zat-zat yang tadi lolos saringan tadi yang masih dibutuhkan oleh tubuh, yang masih berguna, diserap lagi. Ada glukosa, ini kan diserap lagi di sini. Diserap lagi, masuk ke aliran darah lagi, dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nggak ikut kebuang jadinya. Asam amino ini dibutuhkan lagi, ion-ion dibutuhkan lagi. Yang lain yang tidak dibutuhkan, ya berarti nggak usah diserap, nggak diserap, masuk ke sini lagi. Nah, jadi gitu. Nah, kalau misalnya, kalau di bagian nomor 2 tadi, di bagian nomor 2, kok ada yang molekul besar kok, misalnya protein ya, protein kok lolos saringan, berarti terjadi masalah di glomerulusnya. Terjadi saringannya rusak, sehingga yang gede-gede keluar. Maka urin kita mengandung protein gitu. Sehingga namanya adalah apa? Penyakitnya namanya apa? Payung. Nah, kemudian kalau di sini yang seharusnya diserap lagi, tapi kok nggak terserap. Misalnya apa? Glukosa kok nggak terserap gitu ya, di TKP nggak diserap glukosa. Berarti ada masalah di bagian TKP. Sehingga glukosa yang ada di dalam sini masih ngalir lagi, masih ngalir ke sana. Sehingga menyebabkan urin kita mengandung glukosa. Maka rasanya manis. Berarti menderita apa namanya? Diabetes mellitus. Nah, jadi karena apa? Karena tidak terserap di sini. Di TKP, TKP-nya bermasalah. Itu ya. Turun ke bawah, kemudian ke atas lagi, ini lengkung Henle masih ada reabsorpsi betulnya di sini. Ke atas lagi, nah mulai dari sini nih. Yang saya gambarkan warna merah deh. Merah. Ini wul-wulan yang di sini. Ini yang di sini. Ini apa namanya? Nomor 4 ini. TKD. Tubulus contortus distal. Pipa kecil distal. Itu ya. Ini terjadi peristiwa ini. Augmentasi. Yaitu apa? Penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Masuklah di situ. Masuk di TKD. Ada banyak zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, mau dikeluarkan lewat itu. Maka masuk di situ, sehingga itu namanya augmentasi. Dan kemudian terjadilah apa yang namanya hasil akhirnya adalah urin sebenarnya tertampung di sepanjang ini. Tubulus collectivus, ya. Semua nefron-nefron hasil muaranya di sini. Ini ada nefron dari sana gitu. Kok jadi panjang banget ini penjelasannya, ini malah menjelaskan lagi. Jadi ini nomor 2 dan ini nomor 4 gitu ya, 2 dan 4. Ngerti ya?
Berikutnya nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Gambar organ reproduksi wanita. Memiliki fungsi sebagai tempat fertilisasi. Yang mana terjadi fertilisasi di bagian mana? Nah, di bagian P ya. P di sini. Namanya apa? Tuba falopi atau oviduk, yaitu di P. Kemudian di sini kalau terjadi fertilisasi, maka nanti terbentuklah zigot. Zigot akan menempel, berkembang di mana? Di sini. Di R, yaitu di rahim atau uterus. R. Jadi jawabannya P dan R. Oke. Kalimat sudah ya. 36. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Stroberi ya. Stroberi. Perkembangbiakan tumbuhan yang sama, yaitu pakai apa ini? Stolon atau gerage. Seperti pada gambar adalah titik-titik. Apakah ejeng gondok, rumput gajah, rumput teki, jahe merah? Yang mana yang benar? Yang sama. Yang mana? Yang paling tepat deh yang dijawab. Rumput teki atau rumput gajah atau ejeng gondok? Kalau ejeng gondok pakai apa perkembangbiakannya? Betulnya ejeng gondok bisa pakai stolon. Rumput gajah juga bisa pakai stolon. Rumput teki juga pakai stolon. Jahe merah pakai rizom. Atau rimpang atau akar tinggal. Jadi batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Kalau kecuali maka jawabannya D. Tapi kalau yang paling tepat saya jawabnya yang rumput teki. Gitu ya. Karena ejeng gondok bisa pakai tunas yang tumbuh di ketiak daunnya gitu. Silakan dibaca lagi sumber-sumbernya, nanti ada yang berbeda juga sih itu. Gitu ya. Lanjut nomor 37. Jam berapa sekarang? Oh, tinggal 6 menit lagi. Ngepas dong ini. Nomor 37. Perhatikan gambar berikut. Bagian daun yang mengandung lapisan lilin dan tempat terjadinya fotosintesis berturut-turut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Lapisan lilin berarti bagian paling atas gitu ya. Ya. Kayak lapisannya halus gitu ya. Kalau dibandingkan atas dengan bawah itu lebih halus mana kalau daun pada umumnya? Pada umumnya yang atas yang halus. Kalau kamu balik metik daun apa saja, yang di atas lebih halus dibandingkan yang bawah. Itu ada fungsinya ya, kenapa halus. Nah, jadi ini lapisan lilin di nomor 1. Oke. Kemudian tempat terjadinya fotosintesis di mana? Nomor 2. Nomor 3 juga bisa. 2 dan 3 bisa. Jadi 1 dan 2. Tapi paling banyak ada di 2. Jaringan palisade. Tapi yang di spon juga bisa. Tapi hanya sedikit. Ini juga dipakai untuk tempat menyimpan cadangan makanan di jaringan spon atau bunga karang. Itu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A, 1 dan 2. Berikutnya nomor 38.
percobaan Ingenhousz. Tujuan percobaan yang didesain seperti gambar di atas untuk mengetahui. Nah, percobaan Ingenhousz itu tujuannya adalah mengetahui hasil fotosintesis yang berupa apa? O2. Berupa O2. Jadi mengetahui hasilnya dari fotosintesis. Gitu ya. Karena fotosintesis itu kalau dituliskan rumusnya CO2 diserap oleh tumbuhan melalui daun ditambah H2O yang diserap melalui akar menuju batang sampai ke daun juga, maka nanti ini akan bereaksi dengan adanya sinar matahari dan ada yang menangkap sinar yaitu klorofil itu, maka nanti akan menjadi apa? C6H12O6 ya. Ditambah O2. Ini kalau dikurung N berarti jadi amilum. Amilum. Ini oksigen. Amilum biasanya diselidiki menggunakan uji sak. Uji sak ya, yang daunnya ditutup itu. Kemudian direbus dalam air mendidih. Direbus lagi dalam alkohol. Kemudian ditetesi lugol. Itu kan menyelidiki adanya amilum atau tidak. Itu untuk menguji fotosintesis. Kalau oksigen inilah yang digunakan adalah percobaan Ingenhousz. Begitu. Nah, kenapa seperti ini? Ya biar kelihatan kalau ada oksigen yang mengalir ke atas, tertampung di atas di sini. Ada tertampung di sini oksigen, gitu ya. Kalau percobaannya dibuat macam-macam, ada yang di tempat redup, ada yang di bawah sinar matahari, itu juga biar kelihatan hasilnya oksigennya itu. Itu adalah hanya faktornya saja, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis. Faktornya ada cahaya, kemudian faktor yang lain ada penambahan natrium bikarbonat NaHCO3 ya, yang mana kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan CO2. CO2 terlarut di dalam air yang nanti menambah jumlah CO2 di sini. Kalau CO2-nya bertambah, maka oksigen yang dihasilkan juga bertambah gitu ya. Maka terbentuk di sini gelembungnya lebih banyak dibandingkan yang tidak ditambah oleh NaHCO3 itu. Gitu ya. Itu nomor 38. Keluar nggak ini? Biasanya keluar di nomor ini. Tergantung nanti atau faktor-faktornya atau hasil percobaannya di tabel begitu. Kalau hanya seperti ini ya udah, ini untuk mengetahui hasil fotosintesis berupa oksigen gitu. Saya kira ngerti. Kemudian nomor 39 tinggal 2 ya. Kita lanjut. Nomor 39 persilangan. Ini kebetulan tidak ngitung, jadi gampang. Perhatikan, bibit tanaman padi yang unggul dan disukai petani adalah bibit padi yang menghasilkan tanaman berumur pendek dan memiliki beras yang pulen. Jika petani menginginkan bibit tanaman padi berumur pendek, beras pulen dengan yang memiliki genotip U besar U kecil, P besar P kecil, maka ia harus menyilangkan tanaman padi yang memiliki genotip titik-titik. Ini hasilnya. Ini hasilnya, hasil persilangannya. Berarti supaya menghasilkan hasil ini, genotipnya itu ini, maka kita cek dulu yang atas. Ini yang A tidak akan menghasilkan P kecil karena keduanya ini P besar, ini juga P besar kedua-duanya. Maka tidak akan menghasilkan P kecil. Ini ada P kecilnya, salah ya. Yang B ini yang benar. Menghasilkan U besar, U kecil,
P besar, P kecil. Benar ini yang P. Kalau yang C, salahnya di mana? Tidak menghasilkan P besar. Karena di sini P-nya kecil semuanya. Kecil-kecil. Padahal ini hasilnya harus ada P besar. Jadi salah. Kalau yang D, ini tidak akan menghasilkan U besar. Karena yang disilangkan U-nya kecil semuanya. Padahal di sini akan muncul U besar. Jadi yang D juga salah. Paham ya? Terakhir nomor 40. Perhatikan gambar. Ini ada kecap, yang ini ada nata de coco. Melibatkan mikroorganisme. Berarti ini soal bioteknologi konvensional. Yang X, yang kecap, itu adalah jamur. Mikrobanya adalah jamur Aspergillus benti. Oke. Kemudian yang nata de coco, Acetobacter Psilinum. Jawabannya A. Ada yang tanya enggak? Kalau Rhizopus oryzae ini tempe. Kalau Saccharomyces ini tape. Atau roti boleh. Itu ya. Oke, itu nomor 40 jawabannya A. Sampai di sini udah selesai untuk pembahasan kita satu paket. Ternyata nggak bisa lanjut ke paket yang kedua ya, besok aja. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, gampang-gampang ya soalnya ya. Yang nomor 21 sampai 40 ternyata gampang-gampang. Ya, seperti itulah. Besok bisa saja soalnya cuma gampang-gampang. Tapi kalau susah masih di lingkup materi yang sama, begitu ya. Itu dulu untuk pembahasan malam hari ini. Kalau tidak ada yang tanya, saya akan tutup. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.